Performa skuter Matic Gambot di Indonesia sendiri memang sudah tidak lagi dipertanyakan, di mana banyak sekali pabrikan otomotif yang ternyata merilis kendaraan barunya bernuansa skutik alias skuter Matic. Semua itu karena banyaknya peminat dari masyarakat yang juga menggunakan skuter Matic sebagai kendaraan pribadinya. Namun nih sobat, tanpa kalian sadari sebelumnya jika ada pabrikan baru yang mencoba untuk merilis skuter Matic dengan menggunakan roda 4. Hah? Roda 4? Yang benar saja dong. Ini mobil apa motor sih sobat? Daripada kita penasaran dibuatnya, gimana kalau kita intip langsung performanya? Ini dia, bikin heboh. Hodder skutik beroda 4 resmi dijual di Indonesia. Desain Hodder 400cc 2022. Bedanya Gambot, layaknya skuter premium. Ada banyak tarikan garis-garis tajam di sekujur tubuh. Bagian depannya terlihat mewah dan futuristik, diwujudkan dengan bodi yang meruncing ke bawah. Windshieldnya lebar, namun sayang belum adjustable. Kemudian ada lampu model ganda. Di dalamnya ada proyektor untuk lampu dekat dan halogen untuk lampu jauhnya. Lampu belakang dan sen sudah LED, dilengkapi juga dengan hazard sebagai motor standar Eropa. Dia punya mata kucing di setiap sisinya. Spatboardnya model terpisah dari bodi. Hodder punya dimensi besar, panjang 2200 mm, tinggi kursi 780 mm, wheelbase 1580 mm. Enaknya pengemudi dibuat nyaman karena ada sandaran kecil sebatas pinggang. Sudut kemudinya hanya 35 derajat. Jika ingin belok, harus ambil posisi sedikit jauh. Tentunya menyulitkan saat dibawa ke jalur perkotaan yang tingkat kemacetannya tinggi. Kaki dapat menapak dengan sempurna di dek yang rata, tapi tidak bisa untuk selonjoran. Di sisi kanan ada pedal rem belakang, joknya tandem, namun bagian belakang bisa dibuka. Dalamnya ada sebuah bagasi yang mampu menampung helm full ukuran kecil. Bedanya dari motor lain, bagasi bisa dibuka kalau motor dalam keadaan on. Sistem itu memudahkan pengendara saat ingin mengambil barang tanpa harus mematikan mesin motor, dan tanpa harus turun dari motor juga. Di samping jok kanan ada tuas handbrake, dipakai saat motor dalam keadaan terparkir. Teknologi yang disematkan. Speedometer kombinasi analog dan digital. Untuk bagian analog, kecepatan dan takometer serta suhu mesin. Sementara digitalnya diisi dengan odometer, trip meter A dan B, jam, suhu sekitar, dan full meter. Di setiap sisinya terdapat beberapa indikator. Kiri ada check engine, lampu dekat jauh, indikator hazard, kanannya full rest, ECU, sistem pengunci HSCC, parking brake, indikator baterai saat penggunanya mengisi ulang daya smartphone. Tombol di stang seperti biasa, kiri ada passing lamp, lampu dekat dan jauh, sen, klakson. Di kanannya hanya ada 3 tombol, engine cut off, hazard, dan starter. Terdapat 4 setelan tuas rem tangan, belakang maupun depan. Bagian dashboard bersedia tuas untuk mengunci sistem suspensi. Kanannya ada ruang untuk menyimpan barang berdimensi kecil. Di bawah kemudinya ada ruang untuk mengisi daya ulang baterai gawai berupa USB port 12 volt. Anak kunci masih konvensional. Handbrake hanya bisa diaktifkan ketika anak kunci diputar ke kiri. Untuk membuka bagasi, putar ke kanan. Terbuka secara otomatis karena terpasang 2 teleskopik, yang sekaligus untuk menahan. Dalamnya ada lampu dan ada soket output 12 volt. Mengisi bahan bakar juga harus membuka bagasi belakang. Hodder tersedia dalam 5 pilihan warna, hitam, merah, silver, biru, dan putih. Fitur Hodder 400cc 2022. Keunggulan skuter roda 4 Hodder ada pada sistem suspensi yang berbeda dari sepeda motor pada umumnya. Dibekali peredam kejut bernama HTC atau Hydraulic Tilting System.
Untuk mengawal keempat rodanya, menggunakan sistem pneumatik. Memanfaatkan udara terkompresi yang dikumpulkan dalam tabung untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Suspensi model ini memiliki reliabilitas tinggi karena dapat berumur panjang dan budget perawatan yang rendah. Selain itu, karena sifat gas yang tahan tekanan, maka tidak mudah rusak akibat beban kejut. Keunikan dalam tiap-tiap rodanya. Setiap roda dipasangkan satu tabung. Sistemnya berjalan secara independen, tidak menggunakan seperti layaknya sepeda motor, dan kerjanya digantikan dengan udara. Masing-masing ada valve, jadi bisa dipompa. Jelas memudahkan penggunanya karena tidak membutuhkan kunci khusus. Ada satu tube high pressure di tengah. Setelan pabriknya memberi tekanan 100 PSI. Lalu tabung yang menempel di setiap roda itu low pressure. Nantinya bisa di-setel sesuai bobot pengendara. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Bisa meredam guncangan ketika motor dihadapkan dengan lintasan berbatu. Contohnya saat berjalan melewati jalan rusak. Maka sistem suspensi bergerak ke atas dan membuat roda pada bekas yang panjang menjadi pendek. Jadi saat kondisi sedang berjalan, maka skuter tidak ikut terangkat ke atas. Jika keadaan salah satu sisi suspensi berbeda dengan ukuran panjang maupun pendek, maka skuter tetap pada posisi yang rata tanpa adanya kemiringan. Bisa dibilang seperti mobil rock crawling. Memakai roda ukuran 14 inci dibalut ban ukuran 110/80, depan maupun belakang. Setiap rodanya dimodali cakram berukuran 240 mm. Sayangnya belum ada sensor ABS baik di depan maupun belakang. Cakramnya unik karena bentuknya seperti gear motor. Bagian luarnya bergerigi, berfungsi sebagai stopper. Karena ada rem tangan, jadi saat rem tangan diaktifkan dekat kaliper rem ada kunci keluar dan menahan motor agar tidak maju ataupun mundur. Mesin Hodier 400cc 2022. Mesinnya SOHC 399cc silinder tunggal, 4 langkah, 4 katup berpendingin cairan. Tenaga maksimal Hodier 32,5 HP di putaran 7000 rpm, serta torsi maksimum 38,5 Nm per 5000 rpm. Daya yang disalurkan ke roda belakang melalui transmisi CVT dengan 2 belt berbahan karbon. Tidak ada diferensial antara kedua roda belakangnya dan bergerak secara bersamaan. Di tengah antara dua roda belakang ada knalpot. Di atasnya ada tangki bahan bakar berkapasitas 14 liter. Harga Hodier 400cc 2022. Motor dengan teknologi Hydraulic Tilting System atau HST yang sudah dipatenkan ini dibanderol dengan harga Rp357 juta under Jakarta dan sekitarnya. Dibayar langsung dari negara pembuatnya, Taiwan, bukan dari negara asalnya, yakni Swiss. Harga tersebut juga sudah termasuk garansi mesin dan kelistrikan selama 2 tahun, dan juga free service jasa dan spare part selama 2 tahun di luar kanvas rem. Bondi kendaraan dan ban dengan syarat dan ketentuan berlaku. Lalu kira-kira motor ini menurut kalian mahal nggak sih? Kalau dilihat dari spesifikasi dan juga kapasitas mesin yang digunakan. Mimin tunggu jawabannya di kolom komentar ya.